Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Diniastira dari kelas HK 6B ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam. Secara sosiologis, KHS disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui LKS yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHS disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau UU PA yang memperluas kewenangan PA seperti hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, KHS merupakan upaya positifisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. KHS merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi muamalat. Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat sanni, positifisasikan, maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologinya atau duniawinya seperti hukum ekonomi syariah. KHS juga bagian dari produk ijtihad secara kolektif atau ijtihad jama'i karena melibatkan banyak kalangan atau ahli. Dalam ijtihad jama'i tidak mengharuskan semua orang telah menguasai hukum atau memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup menguasai dalam bidangnya. Hanya saja dalam penyusunan KHS hanya mengakomodir sebagian kecil umat Islam dan para pakar, berbeda dalam penyusunan KHI sebelumnya. Penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam kajian dan praktik hukum muamalat di Indonesia, praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1990. Kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syariah LKS lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional pada tahun sekitar 1998. Sebenarnya peluang untuk positifisasi hukum Islam di Indonesia sudah dijamin pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 45 Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang 45 dan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang masih mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung 7 kata kontroversial itu ke dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Adapun sumber-sumber dari KHS ini, yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHS. Yang sebagaimana dimaklumi bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama sumber hukum yang sudah disepakati seperti Al-Quran, Sunnah-Sunnah, Ijmah dan Qiyas. Dan yang kedua, sumber hukum yang masih diperdebatkan seperti istihsan dan istislah. Tetapi kalau melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, daftar KHS merupakan produk ijtihad jama'i atau kolektif. Di antara mereka adalah para praktisi hukum atau hakim agung, akademisi ulama atau MUI, dan para praktisi
perbankan syariah. Dalam ijtihad jama'i ini memang tidak mengharuskan semua orang yang menguasai persyaratan ini sebagai mujtahid, tetapi cukup untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.